Shalom, puji Tuhan saudara-saudara, bertemu lagi di khotbah online GPC Anugerah Bermazmur 19 Juli 2020. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kuduskan dan sucikan kami dengan darah-Mu Yesus untuk menerima firman-Mu dan boleh mendapatkan pencerahan untuk belajar lebih jauh lagi tentang kebenaran-kebenaran yang tersembunyi, yang tersimpan. Dan kami mau Tuhan hari ini Engkau membukakan semuanya, menyingkapkan semuanya sehingga kami mengerti dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur kepadamu, pengurapan-Mu memenuhi kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengar, sama-sama diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya berikan satu tema, Yesus mengalahkan setan. Mungkin terbersit di dalam pikiran saudara ketika mendengar tema ini tentang sebuah peperangan. Dan memang itu benar. Tetapi tentu saja ini bukan peperangan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ini adalah peperangan yang tersembunyi, yang rahasia, yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Tetapi yang tidak kalah besarnya dengan peperangan-peperangan yang nampak dan nyata antara negara dan negara, atau satu negara dengan banyak negara. Ini lebih hebat dan lebih dahsyat dari nuklir, dari bom atom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke sana, mari kita melihat kembali tentang dunia yang sangat indah yang telah diciptakan Tuhan. Planet bumi adalah tempat di mana kita tinggal dan dapat berkembang karena kekayaan alam dan semua sumber makanan yang tersedia yang telah diciptakan Tuhan untuk kita. Sungguh, setelah ribuan, ratusan, bahkan puluhan tahun, kita melihat bahwa segala sesuatu berubah secara cepat. Kemajuan yang dicapai oleh manusia itu begitu luar biasa. Dan hari ini saudara, ketika kita melihat bumi kita, maka kita tidak lagi melihat sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Jika dulu manusia diusir dari Taman Eden yang full service, di mana segala kebutuhan, segala fasilitas ada gara-gara dosa, maka sekarang mungkin manusia sudah bisa membuat Taman Edennya sendiri melalui kemajuan sains dan teknologi yang begitu cepat dan begitu dahsyat. Melalui sumber daya yang diolah di dalam segala bidang, manusia bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Saudara-saudara, salah satu contoh sederhana, kita akan melihat bahwa peradaban manusia telah berubah dengan luar biasa. Dulu untuk mengerti dan mengetahui tentang waktu, manusia harus menggunakan patokan-patokan tertentu. Mungkin seperti terbit dan tenggelamnya matahari itu menjadi sebuah patokan bagi mereka, pagi dan malam. Tapi ketika ditemukan jam, cara pandang manusia mengenai waktu berubah. Mengapa? Karena dengan adanya jam, manusia bisa mengatur jadwalnya secara tepat. Bahkan dia bisa mengatur rencana-rencana hidup bukan untuk pribadi saja, tetapi bersama-sama dengan orang lain, dengan waktu yang sama. Begitu pula ketika ditemukan peta, dunia seakan ada di dalam genggaman tangan kita. Kita bisa mengetahui benua Amerika, Eropa, benua Afrika, dan lain sebagainya. Kita tahu negara-negara di bagian sini, di bagian sana. Ada Amerika, ada negara Belanda, ada negara apa? Banyak sekali negara di Timur Tengah, termasuk Indonesia. Dan kita bisa mengetahui di Indonesia ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ada Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat. Saudara-saudara, jalan-jalannya pun terlihat di sana, sehingga kita bisa mengatur rute perjalanan. Apalagi ketika ditemukan GPS,
wow, segala sesuatunya menjadi tampak semakin mudah. Untuk mencari sebuah jalan, kita tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada orang, karena melalui GPS kita bisa menemukan dan itu tepat. Walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Yang jelas, ketika teknologi berkembang, manusia memiliki kemampuan-kemampuan yang semakin luar biasa. Bahkan ketika ditemukan mikroskop, manusia bisa melihat yang tadinya tidak tampak, sekarang bisa kelihatan dengan jelas. Kuman bakteri yang sangat kecil, bisa dilihat bentuknya. Kita bisa melihat geraknya ketika dibesarkan 1000 kali melalui mikroskop. Ini luar biasa. Ketika manusia menemukan tulisan, maka cara pandang mereka tentang bahasa juga berubah. Kemampuan mereka untuk mengerti makna itu menjadi lebih dalam. Itulah luar biasanya kemajuan sains dan teknologi di dalam segala bidang. Dan tentu saja saudara-saudara, ini membebaskan manusia dari keterbelakangan dan keterbatasan. Bahkan di dalam ukuran tertentu, ini bisa membuat manusia berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan. Karena sekarang mereka bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tetapi jangan lupa bahwa bumi juga merupakan tempat pertempuran, pertarungan, dan peperangan yang sudah berjalan ribuan tahun. Baik itu peperangan yang nyata, yang tampak kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada orang-orang yang mencoba membagi dimensi menjadi 3, 1, 2, 3 dimensi, di mana mereka ingin menjelaskan tentang apa yang kita lihat. Dimensi pertama adalah dimensi di mana kita melihat segala sesuatu secara real dengan mata tubuh kita. Kita bisa melihat indahnya pepohonan, indahnya pantai, dan begitu banyak barang-barang, benda-benda di sekitar kita yang sangat real. Tapi dimensi kedua, orang melihat sesuatu yang semu, dan itu terjadi di mata batin kita. Kita bisa menutup mata tubuh kita dan kita melihatnya ganti di mata batin kita. Yang kita sebut dengan rasa, imajinasi. Ada di sana semuanya. Dan dimensi ketiga, orang melihat sesuatu dalam bentuk metafisik. Dan itu sesuatu yang real, yang nyata. Dan itu memang benar. Dan banyak sekali para indigo, mungkin juga para rahi, para pertapa, bahkan Tuhan Yesus sendiri dianggap memiliki kemampuan untuk melihat di dimensi yang ketiga ini, melihat sesuatu dengan roh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, katakan saja bahwa istilah-istilah ini dapat membantu kita untuk melihat segala sesuatu di alam kita. Tetapi apapun istilahnya, bumi dan alam manusia adalah sebuah tempat peperangan yang dahsyat dan kuat. Pendeta Stephen Tong menulis sebuah buku dan berkata, manusia dicipta di antara Tuhan dan setan. Tuhan adalah kebenaran, maka setan adalah kesesatan. Tuhan adalah sumber kehidupan, maka setan adalah roh kematian, pembunuh manusia sejak semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya manusia selalu berada di dalam peperangan yang tidak akan pernah berhenti sampai dunia ini berakhir. Mengapa? Karena di satu sisi dia ditarik oleh setan, di sisi lain dia ditarik oleh Tuhan. Setan menarik untuk menyesatkan, karena dia adalah bapa segala dusta. Tetapi Tuhan menarik manusia untuk masuk di dalam kebenaran. Kita melihat lagi bahwa peperangan itu begitu real dan nyata di dalam dunia kita, di dalam bumi kita. Dari kasus penyakit karena bakteri maupun virus, lalu peperangan karena kebencian dan keangkuhan manusia yang kita sebut
sebagai ego manusia, sampai serangan-serangan gaib yang tidak kelihatan, menunjukkan bahwa kita berada di dalam peperangan yang terjadi terus-menerus. Yang jelas setan yang melawan Allah akan terus berjuang untuk memperbesar wilayah, memperluas wilayah dan kekuatannya sebagai penguasa dunia yang telah dilemparkan keluar oleh kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Waktu Yesus mau mati, Yesus mengatakan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada mulanya iblis memperoleh jalan masuk untuk mengontrol manusia adalah melalui dosa. Ketika iblis berhasil membuat manusia jatuh dalam dosa, maka pada saat itu juga manusia ada di dalam cengkeraman dan kekuasaannya. Karena dosa, iblis bisa mengatur manusia, iblis bisa mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Iblis memiliki otoritas terhadap itu manusia. Tetapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, otoritas itu hilang sebagian. Kenapa begitu? Karena hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus saja yang membuat otoritas iblis hilang dari dalam hidup. Dan itu dari seluruh penjuru dunia yang percaya kepada Kristus, yang percaya kepada Yesus, membuat otoritas iblis hilang dari kehidupannya. Maka saudara-saudara, kematian Yesus itu benar-benar membuat iblis dikalahkan secara telak. Iblis tidak lagi bisa mencengkram manusia dengan tangannya yang kuat, karena Yesus telah melepaskan mereka dari kuasa-kuasa si jahat. Di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 15, kita bisa melihat bagaimana kuasa iblis itu telah dilepaskan dan bahkan iblis dipermalukan luar biasa oleh Tuhan. Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara-saudara, waktu manusia terikat oleh kuasa iblis karena dosa, maka Allah membayar surat hutang itu dan melepaskan manusia dari hukuman itu dengan mengirim anaknya yang tunggal ke dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib bagi kita, menanggung seluruh dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib itu. Maka pada saat itu surat hutang sudah dibayar lunas oleh Yesus, sehingga kita yang percaya kepadanya, kita yang mengasihinya, tidak lagi dituntut oleh hukuman dosa. Dan pada saat itu, mau tidak mau secara otomatis tangan iblis terlepas. Dan iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, tetapi Yesus atau Kristuslah yang berkuasa atas hidup kita. Dan hari itu kita memiliki kemenangan yang telak terhadap iblis. Kita akan mencoba melihat di dalam Matius pasal 12 ayat 22 sampai 28 tentang kisah peperangan rohani yang sesungguhnya. Matius 12 ayat 22 sampai 28. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul pembuluh setan dia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan?
Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapa? Pengikut-pengikut mengusirnya. Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini Matius mencatat bahwa ada seorang yang dirasuk oleh setan sehingga dia bisu dan buta, tidak bisa melihat dan tidak bisa berkata-kata. Lalu dibawalah dia kepada Yesus dan Tuhan Yesus mengusir setan dan menyembuhkannya. Dan orang-orang yang ada di sana terpesona dengan apa yang Yesus lakukan, sampai mereka mulai berpikir, jangan-jangan ya, atau mungkin Yesus ini adalah anak Daud. Kita tahu bahwa orang-orang Israel menunggu seorang Mesias. Dan mereka tidak tahu kalau Mesias itu sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tetapi mereka pernah menduga. Leluhur mereka, nenek moyang mereka pernah menduga bahwa Yesus ini adalah Mesias. Dan Yesus sendiri mengakui dia adalah Mesias kepada perempuan Samaria. Saudara-saudara, yang disembuhkan di situ adalah korban yang dikuasai oleh iblis, sehingga buta dan bisu. Tetapi yang ada di sana melihat kejadian atau peristiwa kesembuhan dan kelepasan adalah orang-orang Yahudi yang jumlahnya banyak dan juga ahli-ahli agama. Nah, di sana ahli-ahli agama yang merasa Yesus telah menyentuh begitu banyak orang mengikutinya. Karena Yesus sendiri adalah seorang rabi juga. Dia sekolah sama dengan orang-orang Yahudi lainnya. Baru dia mengajar. Tetapi Yesus ini lebih menarik perhatian orang. Karena dia bukan cuma mengajar firman, mengajar Taurat, tetapi dia juga melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia mengadakan itu. Dan orang-orang terpesona dibuatnya. Dan kali ini orang Farisi atau ahli agama Yahudi menjadi nyinyir dan mulai berkata, dia ini mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, katanya. Jadi saudara-saudara, mereka menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Dan tentu saja itu adalah sebuah fitnah dan itu sangat menyedihkan. Karena dia sendiri tahu Yesus tidak menggunakan kuasa guna-guna. Yesus tidak menggunakan kuasa sihir atau perdukunan. Yesus benar-benar menggunakan kuasa Roh Allah. Apakah Beelzebul? Beelzebul ini adalah dewa lalat. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Baal Zefuf. Saudara-saudara, Beelzebul adalah ilah dari orang-orang Filistin yang disembah di Ekron. Dan tentu saja Yesus tidak menggunakan kekuatan itu karena Yesus bukan penyembah Baal. Dan Yesus membantainya dengan berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Setiap kota dan rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Demikianlah kalau iblis mengusir iblis, ia akan terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Jadi bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Saya yakin saudara bisa melihat bahwa ini sangat masuk akal. Iblis tidak mungkin melawan iblis, karena kerajaannya akan hancur. Tapi Yesus mengucapkan satu kata yang sangat indah di ayat yang ke-28. Tapi jika aku mengusir iblis dengan Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini Yesus menyampaikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Dia menyampaikan proklamasi bahwa kerajaan Allah sudah datang karena dia mengusir iblis. Bukan kuasa Beelzebul, bukan dengan kuasa yang lain, bukan dengan kuasa jimat, bukan dengan kuasa guna-guna, tetapi dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Maka dengan demikian kerajaan Allah sudah datang melalui kehadiran Kristus. Jadi
Mereka diberitahu bahwa kerajaan Allah sekarang sudah datang hadir di bumi dengan keberadaan dan kehadiranku. Ini yang Yesus mau katakan kepada orang-orang di sana. Jelas, Yesus ada di dunia manusia dengan tubuh daging. Ia masuk dalam dimensi manusia yang terbatas. Dia berkomunikasi layaknya manusia biasa, tapi kata-katanya adalah roh dan hidup. Mengapa? Karena ia adalah Sang Firman yang turun ke bumi menjadi manusia, tetapi memiliki dimensi ilahi yang tidak terbatas. Saudara-saudara, Yesus itu manusia yang secara bersamaan dia juga adalah Allah. Tetapi sebagai Allah dia membatasi dirinya sendiri sehingga hanya kemanusiaannya saja yang bergerak melakukan sesuatu sehingga orang melihat merasa dia hanya manusia. Tapi memang Yesus di dalam pandangan mereka memiliki sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat kuat. Kalau keilahiannya tidak dibatasi dan saat itu dia tidak bergerak sebagai manusia saja, maka segala sesuatunya pasti akan hancur. Itu sebabnya Yesus membatasi diri. Nah, karena itulah di satu sisi orang-orang Yahudi dan para ahli agama melihat Yesus ini sangat manusiawi. Tetapi berbeda. Sebab Yesus menyampaikan hal-hal baru disertai dengan tindakan-tindakan yang kontroversial, yang luar biasa, dengan mengadakan begitu banyak sekali mujizat yang heran. Dengan kata-katanya yang ilahi, dia mengusir setan begitu saja. Dia menghentikan angin ribut. Dia hanya berkata diam dan tenanglah, maka semuanya tenang. Saudara-saudara, Yesus ini mengalahkan iblis. Yesus ini mengadakan mujizat-mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi kembali lagi berbicara tentang peperangan rohani. Ternyata iblis ini sebenarnya tahu identitas Yesus. Karena dia adalah makhluk roh dan dia tahu ketika melihat makhluk roh lainnya. Saudara-saudara, di dalam Lukas 8 ayat 28, ketika seorang yang dirasuk iblis di tanah Gerasa dengan tubuh telanjang dan tinggal di pekuburan, lalu berjalan di sekitar pekuburan dan juga bukit-bukit itu, dia berjalan-jalan sambil berteriak-teriak. Orang mencoba merantainya, orang mencoba membelenggunya. Tetapi saudara, berkali-kali rantai belenggu itu dilepaskannya. Berarti orang yang kerasukan ini begitu kuat sekali, karena tenaganya bukan tenaga manusia, tetapi tenaga setan. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus di tanah Gerasa, tiba-tiba orang ini mendatanginya dan Yesus mengusirnya. Hai roh jahat, pergi. Dan orang ini tiba-tiba berkata, apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi? Katanya, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Sambil tersungkur di hadapan Yesus. Ternyata iblis tahu yang dihadapinya bukan seorang manusia biasa. Dia melihat di dalam dunia roh, dimensi yang ketiga tadi, dia melihat bahwa ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Dan itu sungguh sangat mencengangkan orang banyak. Dan saudara-saudara, yang terjadi adalah iblis ini akhirnya keluar. Orang yang kerasukan setan ini menjadi sembuh dan dia mulai berpakaian. Tentu saja orang-orang di sana memberinya pakaian. Dan dia ingin mengikut Yesus ketika Yesus pergi meninggalkan daerah itu. Mengapa Yesus meninggalkan daerah itu? Karena ketika iblis ini meminta dan memohon Yesus tidak menyiksanya, mereka melihat bahwa di sekitar daerah itu di tepi jurang ada kira-kira 2000 babi sedang makan. Lalu iblis-iblis ini berkata kepada Yesus, jikalau boleh, biarkan kami pergi ke babi-babi itu. Saat Yesus tanya, siapa namamu? Mereka menjawab, kami adalah Legion. Legion katanya, karena kami banyak. Saudara-saudara, istilah Legion adalah istilah daripada 5.000 sampai 6.000 personel tentara Romawi yang sangat kuat.
Dan itu menunjukkan bahwa setan yang merasuki orang di Gerasa ini adalah setan-setan tempur yang luar biasa banyak dan sangat kuat. Tetapi saudara, mereka dikalahkan. Mereka masuk babi-babi dan babi-babi itu terjun ke jurang dan mereka masuk ke danau dan mati lemas di sana. Dan orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Bagaimana cara Yesus mengusir mereka? Apakah menggunakan ritual tertentu? No. Yesus langsung saja berkata-kata, keluar dan pergilah. Dan mereka minta ke babi-babi dan diizinkan, lalu mereka pergi. Jadi saudara-saudara, orang ini sebenarnya tidak bisa sembuh. Orang ini dikuasai dan dikendalikan oleh setan, tidak punya harapan selamat. Tapi Tuhan Yesus datang menyelamatkannya dengan mengalahkan iblis di dalamnya tanpa banyak keluar tenaga. Yang jelas, iblis-iblis itu sudah pergi dan orang ini sudah sembuh. Itu menunjukkan bahwa peperangan rohani sudah diselesaikan. Di dalam pelayanan pengusiran setan, Tuhan Yesus mengajar kita prinsip-prinsip rohani. Yang pertama, Yesus adalah pemenang. Yesus tidak pernah terkalahkan oleh iblis. Itu sebabnya kita yang percaya kepada Yesus, kita pun juga bisa menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita bisa mengalahkan iblis seperti Yesus Tuhan kita yang telah mengalahkan iblis. Yang kedua, pengusiran iblis harus menggunakan kuasa Roh Allah. Tidak boleh menggunakan kuasa-kuasa dengan cara-cara yang lain, dengan jimat, dengan kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan yang bukan berasal dari Tuhan, menggunakan ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Tidak boleh. Orang-orang yang percaya kepada Yesus harus mengusir setan dengan menggunakan kuasa Roh Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah saudara harus benar-benar memiliki hubungan dan pergaulan dengan Tuhan. Percaya kepadanya, belajar firman-Nya, hidup sesuai firman-Nya. Maka kuasa itu akan secara langsung menjadi milik saudara. Saudara tinggal menggunakannya, mengusir setan dalam nama Yesus. Maka kuasa itu akan mengalir dengan begitu saja. Yang penting hubungan dan hubungan pribadi, pergaulan yang erat dengan Tuhan. Yang ketiga, tidak ada kompromi. Yesus mengusir iblis dan iblis harus keluar dan pergi dari orang yang dirasuk dan dikuasainya. Iblis harus pergi dan keluar dari rumah kita kalau iblis masuk ke rumah kita. Tidak boleh ada kompromi, tidak boleh ada kerjasama. Baiklah iblis, kalau memang kamu mau menjaga kami, kamu mau membantu kami, ya sudah kamu nggak apa-apa di sini. Nggak usah keluar, jaga-jaga bantu-bantu ya. Saudara, itu kompromi. Itu namanya mengizinkan setan masuk dan menentang melawan Tuhan. Itu sebabnya kita harus kudus, kita harus bersih. Kita tidak boleh menggunakan kekuatan apapun, mantra-mantra, kekuatan-kekuatan jimat apa. Itu tidak boleh. Itu harus lenyap dari dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Tuhan tidak pernah mau bekerja sama dengan setan. Dan kita pun juga harus tidak boleh bekerja sama dengan setan. Saya akan mengakhirinya dengan ayat di dalam kitab Wahyu 12 atau Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis dikalahkan oleh apa? Darah anak domba, darah Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib untuk kita. Dan dikalahkan oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian itu apa? Itulah perkataan iman. Hubungan erat
dekat dengan Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, dan ketika kita melakukan firman Tuhan, itu membuat kita mampu mengusir dan mengalahkan si jahat. Itu sebabnya hari ini, jika saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, saudara akan terbebas dan terlepas dari kuasa gelap. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.